pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting juga nih, berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, insya Allah apa yang kita bahas ini sekiranya teman-teman patut untuk mengetahuinya. Apa nih Pak Afi yang ingin kita bahas, Pak? Oke Pak, ini berita yang cukup viral karena kejadiannya nggak cuma di satu tempat, tapi di banyak tempat dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini banyak sekali perusahaan ya dewasa ini yang memecat karyawannya, terutama Gen Z, Pak. Jadi paling banyak Gen Z di 2024 berdasarkan survei kemarin itu paling banyak dipecat-pecatin. Beberapa alasan, saya sebutkan beberapa alasannya ya. Ya pasti ada alasan yang nggak mungkin kan perusahaan main asal pecat aja, apalagi karyawan yang masih baru, masih di training kok tiba-tiba dipecat gitu. Dan ini terjadi di mana-mana gitu kan, Pak, nggak cuma di satu perusahaan saja gitu ya. Mungkin dia di situ ada masalah, tapi kalau hampir di semua perusahaan berarti kan ini suatu hal yang menggejala secara nasional, Pak ya. Rata-rata dipecat dengan beberapa alasan. Satu saya sebutin, kurangnya motivasi atau kurang inisiatif. Yang kedua, kurang profesionalisme, ya, nggak profesional. Yang ketiga, keterampilan berorganisasi yang buruk, gitu. Jadi nggak bisa koordinasi, nggak bisa kerjasama, gitu ya. Mungkin kebiasaan pegang HP masing-masing, gitu. Kemudian keterampilan komunikasi buruk. Kemudian ada juga kesulitan menerima feedback dari atasan atau mungkin dari rekan sekerjanya. Kemudian kurangnya pengalaman kerja yang relevan. Kalau ini wajar karena mungkin mereka fresh graduate atau baru lulus, jadi wajar kalau kurang pengalaman ya. Kemudian kurangnya keterampilan pemecahan masalah. Jadi kalau ada masalah itu dia nggak bisa berpikir mencari solusinya gitu. Ya nunggu, gue disuruh ngapain nih? Ya gitu kan. Jadi tidak bisa memecahkan masalah. Kemudian keterampilan teknis tidak memadai. Kemudian shock culture. Jadi mungkin culture-nya beda, begitu masuk dunia kerja dia ternganga-nganga, ya ampun saya kok berada di rimba mana ini gitu kan. Jadi beda sama pengalaman dia waktu sebelum bekerja gitu situasinya. Kemudian juga kesulitan bekerja di dalam tim. Itu adalah beberapa alasan kenapa lagi ada banjir pemecatan Gen Z ya, terutama, walaupun memang dalam perusahaan yang dipecat ya belum tentu Gen Z juga, tapi hampir mayoritas di tahun 2024 berdasarkan artikel yang saya baca ini rata-rata Gen Z. Ya, Gen Z itu yang kelahiran tahun di atas tahun 2000 ya. Gitu. Nah, ini fenomena seperti ini kalau menurut saya nggak mungkin, kecuali ada kasus-kasus tertentu, ini nggak mungkin nggak ada hubungannya dengan sistem pendidikan kita, Pak. Nggak mungkin nggak ada hubungannya. Pasti ada hubungannya. Nah, bagaimana menurut Pak Dani? Ya, jadi gini Pak, ini kan orang-orang yang fresh graduate ya. Seharusnya Pak, kalau misalnya kita memang dipersiapkan dengan benar di waktu kita menempuh dunia perkuliahan, pastinya anak-anak ini ketika lulus mereka tuh sudah siap kerja Pak. Nah, tetapi kan masalahnya, ini yang saya juga pernah melihat sebuah artikel ya, bahwa antara kebutuhan industri sama apa saja yang sudah dilakukan di dunia kampus itu nggak selaras Pak. Nggak nyambung gitu ya? Nggak nyambung. Makanya wajar ketika mereka harus terjun ke dunia nyata, mereka kayak kebanyakan bengongnya Pak. Karena memang nggak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kan menjadi suatu dilema Pak, kalau hal seperti ini dibiarkan. Nah, kita nggak usah bicara mengenai hal yang viral tadi deh Pak ya, karena itu sudah bukan hal lagi yang ini ya, yang suatu perlu kita bikin heran gitu. Kayaknya emang begitu adanya gitu ya? Emang begitu adanya Pak. Itu sudah nggak aneh kalau menurut saya. Karena mutu pendidikan kita itu sudah jelas Pak, nggak berkualitas. Ya, ini pengalaman dari istri saya sendiri Pak ya. Istri saya ini kan kerja di suatu bank. Saya nggak usah nyebut mereknya lah. Nah, terus dia diminta oleh pimpinan cabang untuk membantu ya teman-teman yang fresh graduate yang diterima bekerja di bank tersebut.
Istri saya awalnya ya karena ini diperintahkan oleh atasannya ya dia harus terima, Pak. Awalnya dia senang-senang aja, ingin membantu adik-adiknya lah istilahnya. Nah, tetapi ketika dia langsung berhubungan dengan mereka, istri saya terkaget-kaget, Pak. Ternyata orang-orang ini nggak ada sama sekali memiliki skill dalam bekerja. Padahal pas dilihat mereka itu lulusan dari mana, ya mereka juga lulusan perbankan, Pak. Bayangin ya. Sarjana S1, Pak. Sudah jelas lulusan perbankan, kerja di bank, tetapi ketika mereka terjun ke dunia nyata, mereka tuh kayak tergagap-gagap gitu. Mereka kayak melakukan sesuatu yang asing bagi mereka, kan aneh, Pak. Seolah-olah mereka nggak pernah belajar hal itu gitu Nah ya. itu. Terus di kuliah perbankan ngapain aja gitu Nah ya. itu, Pak, masalahnya. Apa saja mereka pelajari. Nah, akhirnya kan istri saya ketempuhan, Pak. Bayangin ya, dia sudah memiliki banyak kerjaan sendiri, tapi disuruh membantu anak-anak baru. Akhirnya kan bebannya jadi 2 kali, Pak. Kalau anak-anak baru ini sudah gampang beradaptasi, nah, tapi kan masalahnya anak-anak baru ini kayak nggak bisa apa-apa. Ya sudah, Pak, waktu istri saya bekerja ya habis untuk membantu mereka. Jadi kayak ngajarin lagi dari nol gitu ya. Iya. Sampai padahal kuliah 4 tahun gitu. Iya, kuliah 4 tahun, malah mungkin ada yang 5 tahun. Nah, akhirnya ketika dia diberikan tanggung jawab lagi yang sama, dia nolak, Pak. Karena dia nggak mau lagi ketempuhan. Nah, di sini kan menjadi sesuatu masalah besar, Pak, bagi negeri ini. Kalau hal kayak begini dibiarkan saja. Karena mindsetnya anak-anak kita, Pak, ya, ketika mereka menempuh pendidikan, mereka tuh hanya mengejar nilai, bukan mengejar kompetensi. Padahal yang dibutuhkan oleh dunia nyata itu kompetensi mereka, Pak. Skill mereka. Kamu bisa apa? Kalau kamu nggak bisa apa-apa, ya bagaimana mereka bisa membantu kita, Pak? Nah ini kan akhirnya mereka jadi beban. Nah ini kan seharusnya menjadi PR bagi pemerintah. Kalau misalnya pemerintah itu nggak menjadikan ini suatu pembelajaran, ya, malahan ini dibiarkan ya tanggung jawab yang besar ini kepada masyarakat, akhirnya saya yakin, Pak, akan terus banyaknya jumlah pengangguran yang terus meningkat, Pak, dari tahun ke tahun. Nah kalau begini terus kan bagaimana, Pak? Apakah angka pengangguran bisa berkurang? Ya enggak. Kenapa? Ya kan kita angka pengangguran itu kan akan berkurang kalau misalnya gini, tersedia lapangan pekerjaan. Ya. Atau menyerap banyak lahan pekerjaan. Atau mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kalau enggak ya pasti nganggur karena nggak ada kerjaan. Bukan nggak ada kerjaan, Pak. Ada kerjaan, tapi nggak ada orang yang punya kompetensi. Yang punya kompetensi, ya. Jadi nganggur juga sama. Iya, jadi jangan disalahkan nggak ada lapangan pekerjaannya, Pak. Karena kan perusahaan-perusahaan juga nggak mau dong terima anak-anak baru yang nggak bisa apa-apa. Baik, ya. Jadi kan beban buat mereka. Bukan masalah ininya, Pak. Apa yang namanya lowongan pekerjaan itu jumlahnya terbatas? Enggak, Pak. Siapa sih yang nggak mau, Pak, suatu perusahaan menerima ya seseorang yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, ya pasti mereka mau lah. Kan mereka membutuhkan, Pak, orang-orang yang memiliki skill. Nah masalahnya orang yang memiliki skillnya nggak ada. Akhirnya kan jadi beban lagi buat perusahaan. Perusahaan akhirnya sibuk untuk mentraining mereka lagi. Padahal kebutuhan SDM yang mumpuni itu sangat urgent gitu. Nah jadi itu, Pak, maksud saya. Ini apa ya, kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah ini, Pak, ini akan terus berulang. Jadi, ini dunia kampus kita saja bermasalah, Pak, ya. Ya sebenarnya sih akar permasalahannya itu dari sejak anak-anak kita ini masuk ke dunia sekolah, Pak. Sejak SD? Iya. Atau sejak TK? Karena apa? Dunia sekolah kita ini tidak membekali apa-apa, Pak, kepada anak kita. Hanya pendidikan akademis saja yang mereka kedepankan. Mereka nggak fokus gitu untuk menggali potensi anak-anak kita. Oleh yang namanya potensi, Pak, kalau nggak digali, nggak mungkin muncul ke permukaan.
Nah, tapi kalau di dunia sekolah saja diabaikan, ya bagaimana pada dunia kampus?